أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita dipertemukan Allah masih dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita masih juga menjalankan kewajiban kita melaksanakan ibadah saum yang sudah kita tempuh 15 hari. Mudah-mudahan perjalanan saum kita yang sudah kita lalui, kaifiyah ataupun ibadah-ibadah amaliyah lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, dalam Al-Qur'an banyak sekali membahas kisah-kisah tentang Bani Israel. Bahkan sebagian besar di juz pertama dalam surah Al-Baqarah membahas kisah-kisah tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan kepada mereka. Beberapa ayat disebutkan anni faddaltukum 'alal 'alamin. Misalnya Allah mengutamakan mereka atas umat lainnya pada masa itu, menyelamatkan mereka dari tenggelam di Laut Merah, menurunkan al-manna dan as-salwa dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun ketika Allah mengambil perjanjian kepada mereka dan meminta mereka untuk menepati perjanjian tersebut, mereka justru berpaling dan ingkar. Allah menerangkan, Allah abadikan pelanggaran tersebut supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kendati pun ayat ini ketika itu berlaku untuk kaum Bani Israel, tapi ini termaktub, diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 sebagai ibrah bagi kita juga umat Islam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu la ta'buduna illa Allah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, wa dzil qurba, dan kepada kaum kerabat, wal yatama, dan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, wal masakin, dan anak atau orang miskin, wa qulu lin nasi, dan berkatalah kepada manusia husnan,
dengan perkataan yang bijak. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Al-Baqarah ayat 83. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah mengambil janji kepada Bani Israel, sebagian besar mereka justru ingkar, dan hanya sedikit dari kalangan mereka yang menepati janji Allah. Dan perkara-perkara yang diingatkan Allah kepada Bani Israel dalam ayat ini juga diperintahkan untuk semua umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, la ta'buduna illallah. Ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Ibadah kepada Allah semata merupakan bukti akidah yang benar. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir memberikan komentar menjelaskan bahwa ini adalah hak yang paling tinggi, hak Allah yang tidak bisa diganggu gugat untuk diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan dalam tafsir lain Az-Zamkhsyari juga memberikan komentar bahwasannya la ta'buduna illallah itu adalah perintah. Jadi kalimat ini berbentuk khabar atau berita, tetapi maknanya perintah-perintah yang disampaikan dengan cara yang demikian kuat. Yang kedua, wabil walidaini ihsan. Dalam bahasa Arab, ungkapan orang tua baik ayah ataupun ibu sering disebut dengan walidun. Kalau walad itu anak, kalau walid itu bapak, walidatun ibu. Tapi juga sering diungkap dengan kalimat atau lafaz abun, itu ayah, ummun itu ibu. Tapi penggunaannya, kalau walid seorang ayah yang membuat anak itu lahir tapi tidak diurus. Walidatun, ibu yang melahirkan tapi juga tidak mengurus. Kalau abun, seorang ayah yang bertanggung jawab sampai anaknya menjadi anak yang sukses, soleh dan soleha. Kalau ummun, ibu yang melahirkan, yang juga mengurus sampai anak itu menjadi sukses dan menjadi anak yang saleh dan soleha. Islam mengajarkan, kendati pun ayah dan ibu kita orang yang mungkin tidak mengurus kita sejak kecil, tapi Al-Quran tetap menghormati dengan ungkapan wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Kondisi orang tua kita seperti apapun dahulunya, kita tetap wajib birrul walidain. Ada yang unik ketika kita menemukan ayat ini, selalu tersebar di beberapa surah. Birrul walidain ditempatkan selalu setelah kalimat kita beribadah atau menyembah Allah. Susunannya selalu terbentuk dan tersusun setelah itu. Khatiman yang Allah muliakan. Yang ketiga, wazil qurba. Allah Subhanahu wa taala mengatofkan dengan huruf waw, yaitu wazil qurba, kaum kerabat.
kaum kerabat yang dekat dengan al-walidain, kedua orang tua kita. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat baik kepada kaum kerabat. Ketika ayah ibu kita sudah tidak ada, masih ada orang tua kita, wadil qurba, adik ayah ataupun adik ibu, kakak ayah ataupun kakak ibu, itu juga merupakan wadil qurba. Ikhwatimah yang Allah muliakan, yaitu dengan cara menyambungkan silaturahim. Namun cepat seorang supaya terparum umur. Makanya kita dididik oleh orang tua kita dulu silaturahim kak tua, kak emak, kak bibi. Supaya apa? Nanti ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka tanggung jawab kita menyambungkan silaturahim tersebut. Maka dibingkai dengan ungkapan wadil qurba. Khotimah yang Allah muliakan. Yang keempat, berbuat baik kepada anak yatim, wal yatama. Lafaz yatim itu dalam kaidah tafsir ataupun bahasa Arab tidak punya bapak atau tidak punya ibu atau bahkan kedua-duanya. Kalau istilah kita kan yatim piatu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, yatim itu boleh jadi dia tidak punya bapak, boleh jadi dia tidak punya ibu atau bahkan kedua-duanya. Kalau anak yatim itu tidak berharta, maka tanggung jawab kita semua untuk memuliakannya, menafkahinya, memberikan pendidikan yang layak. Kalau anak yatim itu kaya raya, maka keluarga yang terdekatnya yang diamanahi untuk mengelola hartanya sampai anak itu menjadi anak yang balik. Khotimah yang Allah muliakan. Kemudian yang kelima, berbuat baik kepada orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang tidak punya cukup harta untuk menafkahi diri mereka sendiri. Rasulullah SAW memerintahkan berbuat baik dan membantu mereka sebagaimana riwayat di beberapa riwayat. Ikhwatimah yang Allah muliakan. Yang keenam, mengucapkan perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna, berkatalah yang baik. Al-Quran sangat banyak dengan ungkapan wa qulu qawlan syadida, wa qulu qawlan ma'rufa, wa qulu linnasi husna. Artinya kita ketika bergaul maka tentu harus bijak dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang menyejukkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh adalah ditutup dengan dua kewajiban yang utama. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat itu merupakan pokok dalam seluruh ibadah kita. Jalan untuk mencapai ketakwaan, penghubung dengan Allah dan cara menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi syaratnya adalah salat itu harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh dengan kekhusyuan. Oleh karenanya kalimatnya adalah aqimus shalah, tegakkanlah salat. Bukan amilus salihah, bukan amilus shalah, bukan if'alus shalah, tapi aqimus shalah, dirikan, tegakkan. Dalam arti konteksnya bukan sekedar gerakan bacaan di waktu-waktu yang sudah ditentukan, tapi mendirikan sholat adalah dimanapun, kapanpun, tanpa terikat ruang dan waktu. Diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Itu yang disebut dengan aqimus shalah. Ikhwati yang Allah muliakan, tentunya ini menjadikan pelajaran bagi kita. 7 poin tadi merupakan janji Bani Israel yang ternyata mereka ingkar. Dan ini juga menjadi ibrah bagi kita selaku umat Islam untuk terus mengabdi dan berbakti kepada Allah dengan 7 poin tadi yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Mudah-mudahan kita dikuatkan, kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbakti dan mengabdi kepada Allah dengan sekuat tenaga kita, dengan kemampuan yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.